menjelaskan bagaimana sistematika penjelasan atau seminar hasil individu dari saya. Sistematika seminar hasil dari saya yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan saya akan mengenalkan apa itu magang profesi dan lembaga yang saya tuju. Yang kedua adalah gambaran lokasi magang profesi. Yang ketiga saya akan memaparkan karya-karya apa saja yang sudah saya hasilkan selama magang 2 bulan. Yang keempat adalah hasil magang di bidang jurnalis. Saya akan memaparkan dari pembekalan hingga penarikan magang saya selama 2 bulan di Bengkulu Today. Yang kelima, saya akan memaparkan visualisasi atau grafik berita yang saya hasilkan selama magang 2 bulan di Bengkulu Today. Yang terakhir, saya akan sharing tentang pengalaman saya selama magang di Bengkulu Today. Sekarang saya akan mengenalkan apa sih magang profesi. Magang profesi merupakan kegiatan yang dilakukan di lapangan, yaitu di suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Pada saat magang profesi berlangsung, mahasiswa akan memperoleh pengalaman yang aplikatif sehingga mendorong sensitivitas kritis, cara berpikir dan kemampuan manajerial. Jadi magang profesi merupakan pembelajaran melalui lapangan agar mahasiswa mempunyai bekal agar bisa dipakai di kemudian hari saat bekerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Bengkulu Today. Bengkulu Today merupakan media online atau media yang berbasis daring yang merupakan media dengan platform digital yang menyebarkan informasi melalui saluran internet. Bisa diakses di mana saja melalui handphone Android, tablet, PC atau laptop selagi terhubung dengan jaringan internet. Bengkulu Today didirikan oleh Bapak Wibowo Susilo. Media ini merupakan media cyber yang menempati urutan usia tayang paling tua di Provinsi Bengkulu. Media ini mulai diwacanakan pada akhir 2013 dan online di tahun 2014. Bengkulutoday.com diterbitkan oleh perusahaan pers PT Bengkulu Media Cyber. Bengkulu Today memberi informasi kepada masyarakat melalui tulisan. Maka dari itu, para adik-adik tingkat yang ingin melakukan magang profesi sebaiknya dilakukan dengan serius agar bisa dipakai di kemudian hari. Tentunya setiap lembaga memiliki visi dan misi. Visi dari Bengkulu Today yang pertama adalah memberikan informasi berbasis cyber dengan konten lokal maupun global. Yang kedua, menjadi saluran informasi publik. Yang ketiga, memberikan wawasan, edukasi, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjadi kontrol sosial. Dan Bengkulu Today juga memiliki visi, yaitu menjadi media cyber terkini, teraktual, dan faktual. Nah, di PPT sebelah saya itu menjelaskan rubrik berita. Di sebelah saya ada beberapa rubrik berita Bengkulu Today. Yang pertama adalah rubrik berita hukum. Rubrik berita hukum memberikan informasi seputar peristiwa-peristiwa hukum. Yang kedua, rubrik berita info. Rubrik berita info memberikan informasi yang terupdate dan yang terbaru. Yang ketiga, yaitu rubrik berita pemerintahan. Pemerintahan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintah. Yang keempat, yaitu rubrik berita politik. Rubrik berita politik menyajikan informasi dunia politik. Dan masih banyak lagi rubrik-rubrik berita di Bengkulu Today. Contohnya seperti rubrik berita wisata, edukasi, ekonomi, daerah, dan ragam. Nah, ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh peserta magang profesi. Yang pertama adalah tahap pembekalan. Yang kedua, tahap penyerahan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Yang keempat adalah tahap penarikan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil-hasil tulisan saya selama magang 2 bulan di bengkulutoday.com. Tulisan pertama, saya menulis tentang Benteng Malabro, di mana Benteng Malabro ini merupakan benteng satu-satunya yang berada di Provinsi Bengkulu. Benteng ini juga memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selanjutnya karya tulis saya yaitu berita ekonomi. Saya mengambil tema rumah produsen tahu di Provinsi Bengkulu. Yang selanjutnya saya mengambil berita ragam, yaitu profil. Berita perempuan yang berhasil menurunkan berat badan 49 kg. Berita selanjutnya yaitu berita jembatan air Sepakul yang mendadak menjadi pusat perhatian masyarakat Bengkulu. Nah, masih banyak karya tulisan saya di bengkulutoday.com selama magang saya 2 bulan. Untuk adik-adik tingkat dan teman-teman yang ingin membaca hasil karya saya bisa langsung mengunjungi website dari bengkulutoday.com. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil saya pada bidang jurnalis. Nah, yang pertama, para peserta magang profesi akan dibekali atau melakukan pembekalan di gedung audit Universitas Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang dihadiri oleh panitia magang profesi dan dosen pembimbing lapangan masing-masing kelompok. Yang kedua, para peserta akan melakukan penyerahan peserta magang. Penyerahan dilakukan dengan dihadiri seluruh anggota kelompok dan juga dosen pembimbing lapangan di kantor bengkulutoday.com.
Pada saat pembekalan akan dikenalkan oleh pimpinan redaksi dari bengkulutoday.com dan juga pamong dari bengkulutoday.com. Setelah melakukan perkenalan akan dipaparkan bagaimana menjadi jurnalis di bengkulutoday.com. Kegiatan selama 2 bulan ditujukan untuk para peserta untuk menjadi wartawan di bengkulutoday.com. Pada saat penyerahan, para peserta akan diarahkan bagaimana cara menulis berita di media bengkulutoday.com. Selanjutnya, yaitu tahap perencanaan. Di tahapan ini, kelompok akan menjadi 2 bagian, di mana masing-masing kelompok diberikan tugas untuk meliput berita yang ditugaskan oleh pimpinan redaksi. Ada beberapa berita yang ditugaskan oleh pimpinan redaksi, yaitu berita wisata, berita ekonomi, edukasi, dan berita hukum. Nah, selanjutnya, peserta magang di Bengkulu Today, peserta magang diwajibkan untuk mengumpulkan 1 hari itu 1 berita. Nah, 1 minggu, para peserta wajib mengumpulkan 6 berita. Sebelum terjun ke lapangan, para peserta magang tentunya harus mempersiapkan diri dahulu. Dari mulai pertanyaan dan tema apa saja yang ingin diambil, serta narasumber yang ingin ditanyakan. Di sebelah saya ada grafik visual dari berita yang saya hasilkan selama 2 bulan. Yang biru merupakan berita yang berhasil diterbitkan, yang merah berita yang tidak berhasil diterbitkan, dan yang hijau adalah berita total hasil dari semua berita yang saya hasilkan. Dari grafik tadi, maka dapat disimpulkan bahwa total berita yang saya hasilkan adalah 38 berita. Di antaranya, 36 berita berhasil ditayangkan, dan 2 berita yang gagal ditayangkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berita gagal ditayangkan, yaitu editor belum bisa menerbitkan berita, sementara berita adalah berita peristiwa yang harus ditayangkan pada hari itu juga. Nah, yang terakhir saya akan sharing pengalaman saya selama magang di bengkulutoday.com. Banyak sekali pengalaman yang bisa diambil selama 2 bulan magang. Sebagai wartawan baru, kita bisa mengenal orang-orang penting, contohnya seperti wakil wali kota, pengusaha-pengusaha sukses, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, saya bisa mengembangkan tulisan saya, terkhususnya di berita online. Pengalaman selanjutnya, saya bisa mengetahui bagaimana bekerja di lapangan sebagai seorang jurnalis. Nah, itulah tadi seminar hasil magang profesi individu saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagunya Rizky Febrian. Saya Neni Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.